kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat sama mental itu penting. Tapi mental itu tidak bisa langsung dibentuk, tidak bisa langsung jadi. Memang butuh prosesnya. Mungkin banyak sudah bully, mungkin banyak diolok-olok apa. Ya. Itu kalau orang mau sukses memang itu ibarat angin lalu lah. Puas bang, dia maki-maki itu puas. Nah, mungkin dia badannya subur besar. Ini nampung bully semua di sini. Jangan jawab. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haryatno Official. Hari ini saya lagi bersama teman Sultan Muda Kaltara guys. Kalau nama aslinya siapa bang? Nama asli kasih tau nggak ya? Kasih tahu, ini kita buka-bukaan di sini bang. Oke. Jadi tema hari ini buka-bukaan ya? Buka-bukaan. Buka apa dulu nih? Bukanya buka-bukaan lah kita hari ini. Jangan buka-buka baju aja. Ya, jangan lah. Buka baju. Ya. Kalau nama asli Haryono. Haryono. Ya. Haryono bin Ahmad Senin. Ya. Beda tipis saja Haryatno dengan Haryono karena satu produksi. Satu produksi. Satu produksi merek. Ya. Tapi beda pabrik. Padahal banyak yang bilang nama kita ini nama orang Jawa. Ya. Itu guys. Padahal kita asli pribumi Bulungan guys. Ya kan? Bulungan. Tapi ada sedikit lah. Ada sedikit aja Jawanya. Ada sedikit ya. Ada sedikit lah Jawanya. Dari kakek kan? Ya. Terus sedikit aja lah, nggak usah banyak. Ya. Nah hari ini kita podcast santai lah guys. Judulnya tuh buka-bukaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lemparkan kepada dia, ya kan? Yang mungkin teman-teman luar sana belum tahu guys, ya. Yang pertama, bang. Saya tiba-tiba ada pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaannya mudah-mudah aja lah. Ya, kita santai guys, kita sambil merokok aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aku aja yang merokok. Nanti dipotongnya. Oke guys, pertanyaan yang pertama, kenapa harus Sultan Muda Kaltara nama channelnya bang? Oh, nama channelnya? Ya. Sultan Muda Kaltara. Jadi kalau kita lihat ke belakang, Sultan ini apa namanya? Singkatan. Sultan itu singkatan dari Sulawesi, Kalimantan. Oh gitu. Jadi ini campuran antara Sulawesi sama Kalimantan. Karena saya ada darah Sulawesi juga. Sulawesi juga. Dari gitu. Kakek yang dari mama itu Buol. Dari Sulawesi. Kalau dari bapak, mamanya ini itu ada apa? Kalimantan. Sebenarnya ada Jawanya juga. Ada, makanya Haryono kan? Ada Haryono. Ya. Itu dari bapak, kakek dari bapak tuh Jawa Timur. Sultannya diambil itu. Sultan itu singkatan dari Sulawesi Kalimantan. Oh ya, terus kalau muda? Kalau muda, berhubung kita masih muda. Oh gitu. Sekarang kan zaman now. Ya, milenial lah bukannya. Milenial, zaman now, saatnya para pemuda-pemudi yang sebenarnya mulai dari dulu sih. Ya. Dari zaman kata Bung Karno tuh, beri aku 100 orang tua akan kucabut gunung Semeru dari akar. Beri aku 10 orang pemuda maka akan kuguncang dunia. Ya, betul sekali guys. Jadi sebenarnya kekuatan pemuda itu luar biasa. Dari dulu sebenarnya pemuda inilah adalah bunga-bunganya. Kalau di desa bunganya desa yang beraura hidup. Kalau di negara pemuda itu. Pemuda ya. Terus kalau Kaltara? Kalau Kaltara karena kita ini di provinsi Kaltara makanya pakai Kaltara. Gitu. Mungkin ada juga kali orang bisa Sultan Muda yang lain kan. Ya. Mungkin maknanya beda gitu. Dan posisinya juga beda. Ya, siap. Terus bang, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ini lebih seru nih guys. Karena bagaimana, ini kan kita dari kecil nih, ya kan mungkin banyak yang tidak tahu karena nama aja hampir sama guys. Terus boleh ndak abang menceritakan kisah kecil kita buka-bukaan lah, contoh nih.
menurut abang itu aku nih kayak mana gitu kan. Nanti segitu sebaliknya kayak gitu. Kita buka-bukaan aja lah, walaupun ya jelek lah, nggak ada masalah gitu nah. Cerita kecil lah. Ya, sebenarnya gini, sama Bang Haryatno Official ini sudah lama, mulai dari kecil. Ya. Tetanggaan, anak desa juga. Desa. Tepatnya di Desa Marahilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kalau dulu masih Kalimantan Timur. Ya, Ya, karena itu Kalimantan Samarinda Timur. dulu kan. Masih sekarang sudah pemekaran, Ya, provinsi pemekaran. termuda di Indonesia. Mm-mm. Kami tinggal satu desa sama, satu RT, hanya selisih berapa rumah ya gitu. Mm-mm. Jadi mulai kecil mandi-mandi di sungai, lari-lari pulang sekolah, kelahi apa semua itu sudah kami rasa sama-sama. Sama-sama. Nah sekarang ini sudah hijrah ke kota, Ya, kota. juga Betul. sudah dapat istri orang kota. Ya. Nah, tapi kami tetap darah desa masih ada di dalam. Walaupun sekarang tinggal di kota, kami juga pernah ke sawah. Sama bukan cuma pernah, sering dan suka, senang, ya kan? Ya. Nah, sawah tuh enak lah. Kalau bahasanya tuh apa ya? Anak-anak di kota tuh nggak dapat suasananya. Betul. Ya kan? Ya, apalagi zaman sekarang kan bang, Oh, iya, nggak susah. ada. Jadi anak kecil tuh sekarang Ya. guys, dulu tuh kita tuh mainannya offline ya, nyata gitu nah, ya kan? Sekarang beda, Iya. mainnya nge-game. Kumpul sana sini, kumpul sama teman-teman kan. Sekarang yang jauh terasa dekat, Ya, yang dekat jadi jauh. terus jauh. Nah, jadi sebenarnya kasihan juga dengan anak-anak yang sekarang. Ya, Tapi betul. syukurlah kami anak kecil kami kecil zaman dulu. Ya, dulu Bahagia. waktu mandi di sungai, kita Ya. lempar batu sama Acil. Ini pernah nih nakal dulu. Sebenarnya kami dua nih sama-sama nakal. Cuma ini di depan orang pun tetap nakal. Nakal. Kalau aku sembunyi-sembunyi nakalnya. Sembunyi. Padahal lebih parah lagi nakalnya. ini perdana nih guys, kita buka-bukaan di sini ya. Mungkin teman-teman kita yang dekat-dekat lainnya pun belum tahu nih guys masalah ini. Jadi hanya di Haryatno Official kita buka. Mungkin selanjutnya di Sultan Raja kita buka ya. Bisa. Nah, terus apa lagi bang? Ini pipinya ini pernah bengkak ini sebelah sini. Nak lempar sama Acilnya. Kecil. Mandi di sungai. Jam-jam dan naik-naik. Parah. Karena senang berenang ya dulu masih kecil kan? Ya, sama masih kecil nih kuat ngodeng. Kuat ngodeng nih. Tapi tidak ada yang suka guys. Buat iya, tapi tidak ada yang suka gitu. Teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Banyak teman nih. Semuanya mesra-mesra. Begitu ya. Masih kecil ya, nggak tahu guys. Ini peninggalan nih, ini nih. Ini. Dulu nih gaya-gayaan rokok ampas katam. Kayu. Dulu kan kecil belum bisa cari uang. Rokok kan masih walaupun murah dulu tapi susah juga tuh. Itu kelas berapa tuh bang? Ada kayu kelas 3 SD rasanya. Kelas SD. Ini memang kalau Bang Haryatno Official nih memang apa ya, mulai dari kecil cerdik. 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 Tapi ada juga kumpaunya. Kumpaunya itu lebih dominan juga daripada lebih dominan. Emang dulu waktu kelas 3 SD pernah main lari-lari di sekolah. Lari kejar-kejaran sama cewek. Nggak perlu kita sebutlah namanya. Ya. Sama cewek kan, kejar-kejaran nih. Kalinya cewek itu sudah bingung mau lari kemana, mentok di dinding kan. Alasannya dia nggak bisa ngerem. Los langsung cium. Tapi ngeremnya cium guys. Pas juga tuh bibir sampai di pipi. Ya. Aku sudah lupa padahal tuh. Jadi ini hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau dulu memang buaya darat. Buaya darat. Dulu. Kalau sekarang buaya buntut. Oke. Pokoknya seru lah kalau masih kecil dulu tuh. Seru ya. Kita jalan kan. Tengah malam jalan. Pulang jam 2. Tapi waktu libur sekolah ya. Ya. Cuman itu seminggu sekali, hitung-hitungan juga. Tapi kalau waktu hari-hari besar, kita nyebrang ke kampung sebelah, diundang acara ulang tahun.
Pokoknya kalau dikasih tahu orang tua kena marah. Ya. Izinnya ke sana karena di sana tuh daerah beda, sudah sukunya beda, sama kebiasaannya beda, kurang kenal lah, sama takut juga kan, masih kecil, takut ada apa-apa jalan malam. Tapi kami tetap jalan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Pulang jam 2, jam 3 subuh. Akhirnya masuk rumah dikunci ya, dikunci. Ujung-ujung manjat dari jendela. Manjat dari jendela masuk kamar. Pokoknya kalau masa kecil dulu gila-gila nakal. Luar biasa lah ya bang ya. Masih ketahuan kan mukanya Masih sekarang. ketahuan mukanya. Emang kayak gini guys ya. Lepas ya orangnya. Yang biasa dari kecil lepas. Ya. Dulu masih ingat saking nakalnya saya itu kan. Jadi kan kalau sama bapak tuh kan guys dididik tuh keras ya. Mungkin di keluarga itu paling keras tuh didik tuh saya gitu nah. Oh betul. Ini saking nakalnya, dulu sama bapaknya pernah kena ikat di tiang listrik yang penuh kerenggah. Wah, itu karena nakalnya itu. Telanjang lagi. Dibuka tanpa baju, diikat di tiang listrik panas-panas dijemur. Nah, nih kalau mau tahu aslinya. Tapi itu masa lalu lah ya, kita cerita-cerita kan. Terus menurut abang ngopi ya? Ya ngopi saja. Biar lebih asik lah. Ya. Jangan lupa ngopi ya guys. Ya, kita ngopi guys ya. Memang suatu itu kalau ada kopinya lebih enak. Ya betul. Apalagi kalau ada apa itu? Aja lah. Ngopi aja lah. Terus. Sebentar kita potong. Ya. Ada pernah dengar video yang ini, yang minum kopi berdua, yang suaranya gini? Coba ya. Coba. Minum dulu. Ya. Gimana suaranya? Wah. Ini lagi. Ya. Nih guys. Kita minum kopinya ini guys ya. Nih. Kawah Bulungan. Kawah Bulungan guys. Ini Jelaskan. Ya. Jelas Oke. Okay. Kawah Bulungan ya. Mantap ya. Ya ada rasa, ada macam cengkehnya, ada rasa jahenya, ada rasa, pokoknya campur-campur lah. Ya. Ini ciptaan siapa nih? Siapa yang anunya? Buatan lokal. Buatan lokal. Sari. Puspitasari ya. Dan Ardiansyah, orang Bulungan, Gitu. Ini Kawah Bulungan, artinya kopi Bulungan. Nah, ini diracik dan dikemas di Tanjung Palas. Dan kopi yang kita minum ini deh guys, kalian harus coba ya, luar biasa. Enak lah pokoknya. Kalau masalah ngantuk apa itu, terus otak juga lebih cering lah. Ya. Terus nih, mungkin abang tahu sendiri kan bagaimana dulu aku tuh ketakutannya gimana gitu, di foto aja nggak mau gitu. Iya. Dulu memang di depan kamera, janganlah kita bicara kamera. HP, kami baru pegang HP itu sudah SMP. Udah mau lulus masuk SMA, baru pegang HP itu pun nabung sendiri. Jual sayur, jual kue, pelan-pelan sedikit-sedikit ditabung. Pertama dulu beli HP bersamaan, pesan, ya kan? Ya. Perlu kita sebut, salah kali ya? Salah kita sebutkan mereknya. HP itu. Aku HP kamera, tapi waktu itu belum ada memori. Adakah Bluetooth ya? Sudah ada kayaknya. Kameranya ya, tapi kabur gitu. Tapi minimal ada musiknya lah. Ada musiknya. Jadi itu, tapi sudah keren. Rasanya sudah keren. Sudah keren guys. Ibarat kalau HP itu ada hewan lewat kita bisa lempar ya. Itu tahan banting guys. Tapi HP itu dulu harganya hampir 1 juta. Ya. Baru di sini ya? Keluar ya di sini 1 juta. Sekarang cuma berapa ratus ya. Mungkin tidak ada sudah di counter kalau kita lihat ya, jarang lah kan. Terus masalah ini yang ini takut dengan kamera. Oh iya betul, itu awalnya tadi ya. Pokoknya kalau sama kamera tuh bingung sudah.
ambil foto atau selfie aja malu. Malu. Ya sama-sama lah tuh, tapi dia lebih parah nih malu. Tapi sekarang, tapi tidak langsung ya, ada proses lah memang. Tapi memang intinya kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat sama mental itu penting. Tapi mental itu tidak bisa langsung dibentuk, tidak bisa langsung jadi. Memang butuh proses ya. Mungkin banyak sudah bully, mungkin banyak diolok-olok apa. Ya. Itu kalau orang mau sukses memang itu ibarat angin lalu lah. Puas bang, dimaki-maki itu puas. Nah, ini badannya subur besar. Ini nampung bully semua di sini jadal. Puas guys. Ya, tapi kita tolong ya kan, kami mohon bantu Haryatno Official berkembang ya, bersama Duta Muda Katara lah. Ya amin. Ya, bantu kami berkembang, bantu kasih masukan, ya kan, kasih masukan apa mungkin supaya lebih bagus lagi lah, bisa lebih berkreasi lagi, kreativitas lagi. Tujuannya semua berbagi ya, menghibur, ya kan, berbagi pengalaman. Ya. Jadi bahkan kemarin kan sempat ini syuting yang ini yang pakai ini jilbab. Oh iya. Itu gimana menurut pandangan abang itu, menurut teman-teman? Kalau aku sih kayak gitu sudah memang biasa aja lah kalau kita lihat orang menempuh untuk karir kan. Dia bekerja keras, memang kalau diikut mau ya siapa juga yang mau kan. Tapi kan ini memang niatnya, segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Nah niatnya kemarin kita diskusi kenapa mau gini. Ternyata niatnya memang untuk menghibur, para teman-teman sahabat sekalian. Mudah-mudahan terhibur dengan komedinya ya. Di Aling TV. Oke. Udah episode berapa? Udah episode ketiga, nanti kita belum ada jadwal nih bang karena masih sibuk masing-masing kan kemarin kan. Nanti ada episode keempatnya guys, tunggu aja nanti lah. Tahu ndak di grup kami ini habis dibully. Nah, lihat pakai jilbab ya kan. Oh iya, luar biasa guys. Awal mula di terjun ke YouTube, share di grup. Pokoknya banyak dibully lah. Yang penting itu tadi, pertama harus tahan mental. Mungkin kalau mental tidak tahan, ya kita hancur hati, sakit. Down guys, asli down. Yang kayak gitu biasalah. Ya. Semua orang-orang sukses sudah melewati proses-proses itu. Betul, bukan hanya gini ya. Ini bukan hanya kita mulai baru dibuat kayak gitu. Semua guys. Coba tanya artis besar itu ya, semua ngerasain kayak gini gitu. Namanya dibully, dimaki, apalah pokoknya. Sudah dirasain semua lah pokoknya kan. Tapi memang kalau kita lihat sih, nggak tahu ya kalau orang jauh, karena kami kan dekat nonton film komedi mereka tuh ya agak geli-geli sedikit lah. Tapi memang cukup menghibur. Pokoknya cukup menghibur. Apalagi waktu Bang Harun sama ini masuk di parit tuh, naik sepeda kan, itu ceburan. Kak Santi itu. Ya Santi namanya situ ya. Asrul, Fahril Asrul. Oke, udah ya. Ya mungkin. Dulu guys, kita lanjut yang ketiga. Pertanyaan ketiga tuh hobi. Hobinya Bang Haryono ini apa gitu nah? Hobi ya. Benarnya kalau mau diikut hobi itu belanja ya. Belanja. Tapi shopping. Ininya nggak tahu kalau teman-teman semua ya. Mungkin sama kali ya hobi belanja kan. Biasa kan ada hobi kayak gini bang, ada lebih ke musik gitu ya kan. Terus bermain bola kah ya kan, olahraga lah pokoknya kayak gitu. Kalau olahraga atau musik nggak ada yang dominan. Tapi senang aja lihat. Kalau nonton bola senang, bulu tangkis, badminton itu kan, futsal. Tapi senang kalau untuk jadi penonton atau sempat juga dulu jadi manajer, pemahir bola besar di kampung ya ya, Karang Taruna, saya bimbing apa kegiatan, support lah, saya ngatur gitu ya. Tapi kalau untuk jadi pemain nggak bisa. Jadi kalau hobi memang betul ya, tenang-tenang kayak gitu aja bisa lah. Hobinya apa tadi? Hobi
hanya untuk jadi, nggak ada yang dominan lah. Tapi semuanya suka rata-rata. Kalau musik juga kayak gitu, lebih dominan penikmat musik daripada main musik. Tapi kalau main gitar bisa. Main organ bisa, tam, drum bisa. Ya tapi nggak bisa amat lah, masih juga belajar kan. Bisa gitu aja. Tapi kalau untuk hobi nggak ada yang dominan. Yang lebih disukai belanja. Sebenarnya suka belanja, tapi jarang juga belanja. Pasti faktor X, tahu sendiri kan? Karena kurang vitamin D. Apa vitamin D? Duit. Betul. Nah, itu sama kan? Karena banyak kita yang lebih prioritaskan. Gitu. Kembali ke Sultan Muda Kaltara. Jadi sudah ini merek beras. Mungkin sebelumnya kan kami sudah punya merek beras Kaltara. Beras Kaltara itu beras lokal. Nah sekarang saya punya ini lagi sebentar lagi launching itu beras Sultan Muda. Nah, itu kembali Sultan Muda. Karena kenapa kembali Sultan Muda? Karena kami itu mau fokus bantu petani lokal supaya bisa berkembang untuk pertaniannya. Kami bantu support untuk pemasarannya. Tapi kondisi kita sekarang nih produksi memang masih kurang. Kalau pemasaran tergenjot seperti tahun 2019 kemarin sama Ismail Mataliti channelnya, nah itu sama sekarang. Kemarin kita sempat penjualan pemasarannya laku keras habis, tapi produksi habis. Betul. Apa yang kita mau jual kan? Betul. Jadi setelah itu 2020 kita bangun lagi waktu panen, tapi ya bangun dari awal lagi pemasarannya. Sementara kita kan ada beban plafon, ada biaya kantor dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak ada yang kita jualkan bagaimana? Nah itulah muncul ide, kita munculkan beras Sultan Muda. Sulawesi Selatan. Betul. Kita Sulawesi, kita kerjasama dengan pabrik di Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan di lokal kita. Gitu. Jadi kita kemasnya nanti di sini. Tapi merek memang sudah kita tahankan dari sana, jadi dikirimkan, kita pasarkan di sini. Siap. Jadi buat teman-teman kalau mau ini beli beras Kaltara, setting atau komen bisa. Beras Kaltara kita bantu lokal, produk lokal. Kita bantu petani kita untuk berkembang perekonomiannya dengan cara itu minimal. Mungkin kita tidak bisa langsung kasih uang atau bantu kegiatan minimal. Kita beli beras Kaltara, kita konsumsi beras Kaltara. Itu tidak secara langsung kita membantu petani lokal kita supaya perkembangan ekonomi. Ya, kita mau inilah pangannya lokal itu berjalan lah bang ya. Hidup lah pokoknya. Tidak mesti suri guys. Itu lagi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, coba lihat itu baru di komentar Haryat Official, coba lihat video-videonya. Banyak tuh komentar-komentar yang negatif apa kan. Itu kalau mau dipikir-pikir, kita bisa stres. Bisa marah. Masuk. Bisa stres lah pokoknya, tapi ngapain disakit hatikan kayak gitu, biar aja lah mereka ndak pikirkan. Nanti kita sampai di WC mikir mereka kan, kita katain mereka aja ndak pikirkan kita. Betul. Apa kan? Betul. Karena kita berjuangnya guys ya, berjuang itu untuk keluarga kan. Betul. Kenapa harus dengar ocehan orang gitu? Mungkin ada yang tanya apa resepnya, kenapa bisa tahan bully apa? Kenapa? Ayo kenapa ayo? Saya bocorkan. Ya. Ini teman-teman beruntung. Saya juga kalau senang sih baca buku. Baca buku, senang beli juga. Walaupun tidak kebaca semuanya, tapi punya buku itu saya sudah senang. Ya, siap. Buku untuk pengembangan diri apa. Saya senang sih. Ini kuncinya. Silau. Ya. Buku berpikir dan berjuang besar. Sini guys, kuncinya guys. Ya, betul sekali. Jadi kita lahir di sini ya. Ya. Nanti kapan-kapan
Sudah kita bikin bedah buku. Boleh. Ya kan? Boleh. Hanya buku-buku menarik seperti berpikir dan berjiwa besar, ya kan? Atau mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, bukan mempengaruhi mertua ya. Bukan mencari istri lagi, mertua. Iya gitu guys. Iya, setiap lingkungan ada. Nah, ini contoh. Ada satu di dalam sini katanya, ini kalau mau, pokoknya mau kerja, mau apa aja, teman-teman mau di bidang industri, pekerjaan, atau bisnis, usaha, saya rekomendasikan buku ini. Ini yang utama, bagaimana kita berpikir positif dan berjiwa besar. Kuncinya berjiwa besar. Kalau kita tidak berjiwa besar, kita pasti mundur, kita kalah, loss, ya kan? Nah, itu. Yang pertama, kalau salah, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Biarkan orang lain berkata apa tentang kita. Bagaimana kita, itu adalah bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Ya. Itu. Setuju guys. Ada lagi yang paling penting. Apa tuh? Poinnya tadi supaya tidak sakit hati. Poinnya di dalam, kita tidak akan sakit hati kecuali kita mengizinkannya. Betul. Kita tidak akan sakit hati jika kita tidak mengizinkan. Betul. Jadi kalau kita mau sakit hati, ada orang yang sakit hati, berarti dia sendiri mau sakit hati. Betul. Ya kan? Ya. Nah, Kata anu tuh guru lah. Apa untungnya? Contoh nih, kita sakit hati nih kan guys. Sakit hati, aku sakit hati sama dia. Terus apa untungnya juga aku sakit hati gitu nah? ya nggak ada untungnya, ruginya banyak. Nah, ya ruginya banyak ya kan? Kita kehilangan komunikasi, kita jadi jaga jarak. Nggak baik juga guys. Nggak baik juga kan? Nah, itulah kenapa kita harus ini berpikir dan jiwa besar. Dan satu lagi itu cara mencari kawan dan berpengaruh Itu bagus juga. pengaruhin orang lain gitu nah. Kalau anda orang pembisnis atau ini saya saran juga bagus buku. 99 strategi negosiasi ala miliarder. Ini keren bukunya, mantap. Gitu ya. Sudah baca? Belum. Wah. Ini belum nih. Ini baca nih. Ini belum nih guys. Tapi ini kalau kita mau dijangkar bisnis, Ya. negosiasi dengan orang. Kalau ini Bagus. belum nih. Di rumah ada yang pipa itu ada sudah. Ini sudah hatam nih semua guys kita. Jadi makanya kebal ya. Jadi buat kalian yang pengen kebal juga dibully ya. Recommended. Kalau hidup mau penuh dengan keajaiban, nih 7 keajaiban rezeki. Ini bukunya Pak Ipo Santosa. Ini keren. Saya ini 7 keajaiban rezeki. Ya. Kalau kita melakukan bukan cuma baca doang, udah baca kan, praktekin. Ya, betul. Praktekin nanti pasti temui di dalam kehidupan sehari-harinya tuh banyak betul keajaiban. Ya. Percaya ya. Apa isinya? Cari sendiri. Nanti kita bedah. Ya. Nanti kita boleh. Nanti Tapi kita tergantung lah teman-teman kan. Ya. Kalau memang mau bedah, Kita bedah. ya kita review dulu lah. Ada 4 lah kita review. Ya. Sama ini terakhir. Kita sampaikan 4 dulu. Ya. Ini sudah. Ini yang terakhir, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, Betul. bukan cuma mencari kawan guys. Kalau mau mencari pacar atau mencari istri atau bagaimana mempengaruhi calon mertua, kuncinya ada semua di sini. Dan mau tahu muka tampangnya kayak gini. Jadi ceritanya itu dulu sama mertua itu mantan pacarnya istri ini lah yang dulu. Ya. Pada takut Banyak ke guys rumah. mantannya guys. Enggak, pada takut ke rumah si istri ini. Istri yang sekarang. Dulu dia punya pacar, cuma pacaran tuh banyak yang takut guys datang ke rumahnya karena ngeri ya. Ngeri, mertua kan ngeri. Nah, sangar lah gitu kan. Jadi takut guys. Tapi kalau saya enggak. Saya langsung datang. Caranya kemarin tuh ini
biasa kita bisnis dulu kan. Produk, promosi produk dulu. Jadi awalnya itu kita jalan-jalan promosi produk. Padahal mau diincar anaknya kita. Oke ya. Kita pernah jadi marketing, sales marketing dulu pernah. Betul. Jadi konsultan kesehatan, produk suplemen herbal pernah. Ya, nanti lah kita lanjutkan, kita buka-bukaan semuanya nanti guys. Banyak lah suka duka Banyak. sebenarnya jalan. Banyak lah bukannya. Next di video-video selanjutnya. Betul. Ya. Tapi ini kita mungkin kasih ini ya, siapa tahu mana teman-teman yang mau. Kita nanti mungkin bedah sedikit ya. Yang pertama tadi ada bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini ada 99 strategi negosiasi ala miliarder. Itu. Ya. Ada 7 keajaiban rezeki. Ya. Kehidupan Anda penuh dengan keajaiban-keajaiban. Dan yang terakhir, bagaimana berpikir dan berjiwa besar. Ini penting. ya. Mau bekerja atau mau mungkin karir, pokoknya itu penting. Yang pertama. Kita kalau gitu. Saya kurus guys, kurang berisi, gitu kan. Tapi memang kalau soal makan agak kurang. Karena saya memang lebih utamakan bagaimana leher ke atas kata orang, leher ke bawah saya agak kurang. Ya. Karena seperti badan apa yang kita makan, itulah nanti badan kita. Tapi prinsipnya bagaimana besar yang saya makan leher ke bawah harus lebih besar dari leher ke atas. Karena di situ semua menentukan bagaimana pola pikir kita, jalan hidup kita. Semua berawal dari pola pikirnya. Betul. 80%. Karena Dato' Razi Saleh bilang hati-hati dengan pikiran. Betul. Dari pikiran bisa berubah jadi perkataan. Hati-hati berubah dengan perkataan. Dari perkataan bisa menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan. Dari tindakan bisa berubah menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan atau habit. Wah, itu bahasa bulungannya, habit. Hati dengan kebiasaan, habit, karena itu bisa menentukan hidup kita. Yes. Betul. Untuk terakhir. Oke. Ya guys, sekian ya video kita hari ini. Buka-bukaan kita hari ini. Memang kayak gitu guys. Ada 3 pertanyaan saja tadi. Cuma memang karena kalau ngomong ini ya begitu guys. Banyak lah kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita berbagi ilmu. Dan next time video kita akan bedah buku guys. Oke, kalau kalian setuju tolong komen di komentar. Apabila tidak setuju komen juga guys. Dan terakhir, dukung terus channel beliau guys, Sultan Muda Kaltara Haryono Official. Sekian. Jangan lupa like dulu. Ya. Jangan lupa like, komen, share, bantu kami berkembang. Betul. Untuk berkreativitas lagi. Betul. Meningkatkan inovasi lagi. Bantu kami, mohon bantu kami berkembang. Kasih saran, kasih masukan. Ya kan, kalaupun kasih kritik, tapi jangan juga terlalu sakit lah. Walaupun aku berpikir dari jiwa besar. Ada pengenesnya juga kan, kalau sering-sering kan. Iya, siap. Oke lah ya. Sudah kebal. Oke ya. Minum kopi dulu. Oke, minum kopi dulu. Minum kopi dulu guys. Kawah bulungan. Oke. Kami pamit undur diri dulu guys. See you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.